situ ada 3. Berdasarkan juga pendapat kalian bahwa yang pertama adalah deskripsi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Tadi Hairani juga sudah sempat menjelaskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih bisa bertemu dan belajar meskipun di ruang daring seperti ini hanya menggunakan Google Meet. Tidak bosannya Ibu ingatkan supaya semuanya semangat belajar meskipun kita hanya belajar dari rumah, nak ya. Baik, kita awali pembelajaran kita hari ini seperti biasa dengan berdoa. Silahkan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini bernilai ibadah dan bermanfaat untuk kita ke depannya serta mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Bu. Semangat meskipun hanya dari rumah belajarnya? Bu. Mana teriakan semangatnya? Sama-sama lu sama Ibu bilang semangat. 1, yang kompak ya. 1, 2, 3. Semangat. Bagus, semangatnya bagus. Nah, Ibu akan putarkan sebuah video tentang kisah semut dan belalang. Ada yang pernah lihat video atau ceritanya semut dan belalang? Ya, Bu. Baik. Sebenarnya Ibu akan putarkan itu, kita sama-sama nonton. Setelah itu kita sama-sama bercerita kira-kira pelajaran apa atau hal apa yang baik tentunya yang bisa kita petik dari kisah semut dan belalang berikut. Nah, selamat menonton nak ya. Ibu akan share screen. Ibu akan share screennya. Terlihat nak? Ya, Bu. Oke. Sudah kelihatan? Kedengaran? Dengaran, Bu. Ya, Bu. Oke, kita sama-sama menonton ya. Selamat menonton nak. Di tengah hutan hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Nah, baik. Sudah dilihat videonya, nak? Iya, Bu. Ya, baik, Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Kira-kira berdasarkan video yang sudah kalian tonton, apa pelajaran yang bisa kalian petik? Ada yang bisa? Apa nilai baik yang bisa kita lihat? Siapa nak? Kita tidak boleh bermalas-malasan dan harus bekerja keras agar mendapatkan hasil yang baik. Betul sekali jawabannya. Bagus nak. Atas nama siapa ini nak? Hairani, Bu. Hairani, betul sekali. Jadi kita tidak boleh bermalas-malasan. Ada pendapat lain nak? Ayo, silakan berpendapat. Di masa yang akan datang menabung untuk sesuatu yang kita
inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Atas siapa yang menjawab ini? Atas nama siapa? Nur Ilman, Bu. Oke, bagus sekali juga jawabannya Nur Ilman. Jadi ingat nak, jadi salah satu pesan yang kita dapat pelajari juga dari cerita ini bahwa kita harus memikirkan masa. Ada yang masih ingat apa pelajarannya minggu lalu? Tentang oh ya, silakan Hairania, silakan nak. Ada berapa nak struktur tes deskripsi? Deskripsi bagian dan deskripsi umum. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu akan sempurnakan semua jawaban dari kalian. Yang memberikan jawaban, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Bagus sekali. Ibu sangat menghargai keberanian kalian dan kemauan kalian untuk berpendapat. Jadi struktur tes deskripsi itu nak sebenarnya ada 3 ya. Ada identifikasi atau deskripsi umum. Kemudian yang kedua deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah simpulan. Nah, yang lalu ini kita sudah pelajari. Sebentar Ibu akan perlihatkan kembali materinya di Sway yang Ibu bagi linknya di grup. Linknya di grup. Nanti bisa kalian kembali lihat di grup WhatsApp kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hari ini kegiatan kita adalah apa nak? Silakan dibaca sama-sama. Menulis teks deskripsi. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan menulis teks deskripsi. Kita akan membuat tes deskripsi. Jadi kemarin kita sudah pelajari pengertiannya, ciri-cirinya, struktur dan kaidah kebahasannya. Maka hari ini yang terakhir dari tes deskripsi adalah kita mau buat tes deskripsi. Nah, sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini dia. Siapa yang bisa bantu Ibu baca tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada satu orang yang bisa bantu Ibu membaca tujuan pembelajaran kita hari ini? Dapat mengidentifikasi data, gagasan, dan pesan dari sebuah objek. 2. Menyajikan data, gagasan, dan pesan menjadi sebuah teks deskripsi. Oke, bagus sekali. Jadi ini 2 tujuan kita. Jadi sebentar kalian mengidentifikasi, artinya mencari, menemukan data atau gagasan dan kesan dari sebuah objek yang kalian mau buatkan tes deskripsinya. Jadi sebentar nak, kalian cari datanya, cari sumbernya dari berbagai potensi yang ada pada kalian. Misalnya kalian punya HP ya, cari tentang objek yang akan kalian pilih untuk kalian buatkan tes deskripsi. Kemudian kedua, dari data itu kita buatlah sebuah teks deskripsi. Jadi sebentar kita buat teks deskripsi nah ya. Ibu jelaskan dulu tugas kita hari ini. Kalian sebentar itu silakan cari satu objek. Nah, Ibu tadi di share scene yang Ibu bagikan ada gambar pemandangan pantai, ada gambar alat musik, dan ada gambar. Nah, tulis di kolom chat kalian sukanya yang mana? Apakah lebih suka kalau buat tes deskripsi berdasarkan tempat wisata, bisa pantai, mungkin ada yang pernah ke Rita Galesong, ada mungkin yang pernah ke Tanjung Bira atau pernah ke Pantai Losari. Itu bisa kita buatkan tes deskripsinya. Atau ada yang suka seni, suka misalnya alat musik, suka nonton drama, atau suka hal-hal misalnya tari gandrang bulo atau seni-seni lain yang pernah kalian lihat. Itu juga bisa kalian buatkan tes deskripsinya. Yang ketiga, berdasarkan tempat bersejarah. Nah, contohnya tadi Ibu berikan Fort Rotterdam atau Benteng Rotterdam. Kalau kalian pernah mengunjungi tempat-tempat bersejarah lainnya, kalian bisa menggunakan objek itu untuk membuat teks deskripsi. Jadi sebentar nak, silakan buat tes deskripsi. Pilih mana objek yang kalian sukai untuk buatkan tes deskripsi.
Ada 3. Kita membuat tes deskripsi harus diperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Bahwa kita harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dari tes deskripsi yang kita buat. Di struktur tes deskripsi itu ada 3 ya. Jadi ada 3. Yang pertama deskripsi bagian, tadi juga sudah disebutkan oleh teman kalian. Kemudian yang pertama deskripsi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga penutup atau kesimpulan. Baik nak ya. Ada pertanyaan sampai di sini tentang cara menulis tes deskripsi sebelum kita lanjut? Pahami penjelasannya Ibu nak? Ibu. Sebelum kita lanjut ke grup, habis ini kita lanjut ke grup ya bagi yang ingin membahas tugas dan sebagainya. Jadi untuk tugasnya bisa diperhatikan dulu nak supaya kalian bisa mengoptimalkan tugasnya. Untuk tugasnya kalau ada yang mau bentuk dalam video boleh. Kalau ada yang mau buat dalam bentuk PowerPoint juga boleh. Kalau ada yang mau buat dalam bentuk tulisan pun boleh. Jadi silakan pilih apa kalian mau bentuk dalam video, PPT, PowerPoint, atau dalam bentuk tulisan biasa. Nanti dalam membuat teks deskripsinya. Japri Ibu atau bisa juga bertanya ke temannya yang bisa kalian temani kerjasama. Ya Bu. Baik, terakhir Ibu minta sebentar kita di grup menuliskan jurnal. Jadi tuliskan jurnal kalian hari ini. Sebentar Ibu akan kirimkan di grup contoh jurnalnya atau bagaimana cara membuat jurnalnya, ya? Ya Bu. Baik. Ya Bu. Ibu akhiri pertemuan kita di Google Meet hari ini. Jika ada yang belum dipahami atau masih ingin ditanyakan, silahkan di WhatsApp grup atau boleh japri Ibu atau boleh bertanya dengan teman kalian yang sudah mengerti materi kita. Terima kasih untuk kehadirannya dan partisipasi dari semuanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Ibu. 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 Oke, baik nak. Tugasnya silakan dikerjakan. Selamat dan semangat mengerjakan tugas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembelajaran berdiferensiasi dan berkompetensi sosial emosional sebagai wujud pembelajaran yang berpihak pada murid. Ketika proses perencanaan, saya merasakan bahwa tidak mudah untuk membuat perencanaan yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Strategi untuk menentukan dan menemukan kebutuhan belajar murid menjadi sebuah hal yang harus dipelajari lebih lanjut. Karena menurut saya, disinilah titik awal penentuan langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk murid. Menentukan kompetensi sosial emosional yang cocok atau sesuai dengan kondisi murid merupakan hal yang saya rasakan sangat seru dan mengasyikan. Karena pada proses ini, saya menemukan banyak strategi yang rasanya begitu menarik untuk diterapkan dalam pembelajaran. Di pelaksanaan, saya merasakan bahwa apa yang telah saya rencanakan terkait pembelajaran berdiferensiasi
yang di dalamnya memuat kompetensi sosial emosional begitu membuat murid antusias belajar. Mereka terlihat bersemangat. Bahkan di akhir pembelajaran ketika saya melakukan refleksi, mereka semua mengatakan bahwa pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Melihat hal ini, saya pun merasakan sebuah rasa syukur karena perencanaan yang saya lakukan mendapat respon yang baik dari murid. Kendala tentu tetap masih ada, namun kendala tersebut alhamdulillah hanya bersifat teknis. Misalnya, beberapa murid harus terlontar keluar room, kemudian kembali masuk karena kondisi jaringan yang kurang bagus. Banyak pembelajaran yang saya dapat setelah melakukan aksi nyata ini. Salah satu yang paling berharga adalah bahwa sesungguhnya murid butuh, bahkan sangat butuh terhadap pembelajaran yang berpihak kepada mereka. Mereka butuh sebuah pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, yang di dalamnya memuat kompetensi sosial dan emosional, maka murid menjadi lebih antusias dan terwadahi untuk mengembangkan potensi dalam dirinya masing-masing. Untuk kedepannya, maka saya lebih memperdalam lagi bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu, terlebih pada aspek yang masih saya rasakan masih perlu saya pelajari lebih lanjut. Di samping itu, menambah pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki untuk dapat memasukkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran menjadi sebuah hal yang harus saya gali dan kembangkan secara berkelanjutan. Sebab rasanya begitu sangat indah ketika merasakan sebuah atmosfer belajar yang kita bangun dapat bermakna dan menyenangkan bagi anak. It's wonderful buat saya. Terima kasih.